Yes, ich kann abgang besikya. Who resistance a hailstorm? Cerita dibuka dengan memperlihatkan dua orang sahabat Hak dan Jelung. Mereka berdua adalah pria yang sama-sama pintar dan juga tampan. Namun mereka berdua berasal dari keluarga yang sangat jauh berbeda. Duha berasal dari latar keluarga yang sangat miskin. Ayahnya adalah seorang petani, sedangkan Jelung sudah terkenal sebagai keluarga bangsawan. Kakeknya dulu adalah pejuang demokrasi dan ayahnya sekarang pengusaha kayu yang sangat kaya raya. Suatu hari mereka berdua dipulih oleh kelasnya bernama Yong Tatuhak yang memang lebih jago berkelahi. Di situ 2 bulan so menghajar Yong Tatuhak. Yes. Med puncher. Yes. 아요. 이러다가 하백 시간 와보소. 얼른 가자 뭐. 이제 ketika di kelas gurunya mengumumkan peringkat siswa, Duhak mendapat peringkat 1 sedangkan Jungwul mendapatkan peringkat 2. Jilwun yang memang berasal dari keluarga kaya, dia tak terbiasa dengan kekalahan, karena itulah dia sangat sedih ketika tahu mendapat peringkat 2. Keesokan harinya ayah Duhak mengetahui kalau Duhak mendapatkan peringkat 1 dan mengalahkan Jilwun. Di situ ayah Duhak meminta kepada Duhak agar lain kali dia mengalah saja kepada Jilwun karena Jilwun kemarin nangis terus-terusan dan Duhak memang tak pantas untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik daripada Jilwun. Alasan kenapa ayah Duhak meminta Duhak untuk mengalah dengan Jilwun karena ternyata dulu ayah Duhak adalah seorang budak dan kakek Jilwun lah yang menyekolahkan ayah Duhak dan memberikan lahan sehingga ayah Duhak bisa menjadi seorang petani dan menghidupi keluarganya seperti sekarang. Karena itulah ayah Duhak berasa utang budi dengan keluarganya Jilwun dan ayah Duhak rela melakukan apa saja demi keluarga Jilwun bisa bahagia, bahkan jika mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya sendiri. Keesokan harinya Duhak dan Jilwun berniat untuk menyelinap penonton bioskop. Namun mereka berdua ketahuan oleh anak pemilik bioskop bernama Jungsin. Jungsin tentu langsung mengusir mereka berdua. Tapi pegawai bioskop di sana bilang kalau dia mengetahui Jilwun adalah anak pengusaha kayu yang kaya raya, sehingga mereka berdua pun diizinkan pada akhirnya. Mereka pun nonton bertiga di momen itu. Tak apa alasannya, Duhak tak bisa mengalihkan pandangannya dari Jungsin. Duhak terlihat terpesona dengan kecantikan Jungsin. You came in like a storm with no warning, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave. 'Cause you had my heart in your hands, soft like a summer man. Was a deadly dance, and I knew if I stayed out. Setelah hari itu, Duhak juga tak bisa melupakan Jungsin begitu saja. Dia terus kepikiran akan Jungsin, bahkan Duhak sampai menuliskan surat untuk Jungsin. Sebagai sahabat, Jelung secara tak sengaja membaca surat milik Duhak sehingga membuatnya tahu kalau Duhak menyukai Jungsin. Di situ Jelung pun langsung bilang kalau dia sama-sama menyukai Jungsin juga, sehingga mereka berdua harus bersaing secara sehat mendapatkan Jungsin. Awalnya Duhak menolak dan membiarkan Jelung untuk mengejar Jungsin karena Duhak merasa kalau dia hanyalah orang miskin, apalagi bersaing dengan Jelung pasti dia akan kalah. Terlebih lagi ayahnya juga sudah mengingatkan kalau dia harus mengalah kepada Jelung. Tapi Jelung yang sangat pede bisa mendapatkan Jungsin. Di situ dia pun memaksa agar Duhak ikut bersaing saja. Karena itulah mereka berdua pun keesokan harinya mulai untuk mendekati Jungsin. Mereka berdua pun menyelinap ke sekolah Jungsin dan melihat Jungsin. Sampai ketika pulang mereka berdua memberanikan dirinya untuk mengajak obrol Jungsin lagi. Awalnya Jungsin itu marah karena mereka berdua ini terlihat sangat aneh sampai-sampai memukuli mereka berdua. Tetapi setelah dipukuli, mereka berdua tak menyerah begitu saja. Karena Jungsin pun mengajak makan mereka berdua. 내가 당선 대한 소모범 맹령모방 용쟁부터까지 수십 번에 돌아가서 돌리는 건 좀 아깝죠. 자, 누구부터 죽을래? 야,
Di situ mereka berdua pun langsung menyatakan kalau mereka berdua menyukai Jungqin dan menginginkan untuk kencan dengan Jungqin. Tentu di situ Jungqin juga bingung karena Jungqin belum mengenal mereka berdua. Karena itulah Jungqin pun bilang kalau dia tutup waktu 1 tahun dan nanti Jungqin akan memutuskan siapa dari antara mereka berdua yang akan menjadi pacarnya. Lagi-lagi di situ dua sebenarnya ragu karena dia merasa harus mengalah dengan Tulwung, tetapi perasaannya terhadap Jungqin terlalu besar. Mereka bertiga pun akhirnya sepakat hari selanjutnya mereka bertiga semakin dekat bahkan layaknya sahabat. Sampai suatu hari guru mengumumkan peringkat kelas lagi dan lagi-lagi dua mendapatkan peringkat 1 sedangkan Tulwung mendapatkan peringkat 2. Tentu Tulwung sangat sedih apalagi mengetahui Jungqin datang dan memberitahu kalau peringkat kelasnya sekarang lebih baik dan itu semua berkat Tuhan yang mengajarinya. Ketika itu Tulwung menjadi semakin cemburu dengan Tuhan. Hanya sampai dengan Allah berfirman, "Ikat ha, itu kuliah." Setelahnya Jungqin pun mengajak mereka berdua untuk makan bersama dengan orang tua Jungqin karena orang tua Jungqin ingin berterima kasih sebab setelah bermain dengan mereka berdua nilai dari Jungqin menjadi lebih baik. Ketika bertemu dengan ibu Jungqin berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengajari anaknya. Hal itu membuat Tulwung semakin menjadi cemburu. Ayah Jungqin pun bertanya apa pekerjaan orang tua Tulwung dan Tuhan. Tulwung dengan bangganya menjawab kalau keluarganya adalah keluarga aktivis. Kakaknya dulu pejuang demokratik sedangkan ayahnya pengusaha kayu sedangkan Tuhan menjawab ayahnya hanya seorang petani. Tapi tiba-tiba Tulwung bilang kalau ayah Tuhan dulu adalah seorang budak dari kakeknya Tulwung dan kakeknya menyekolah dan memberikan lahan sehingga ayah Tuhan bisa menjadi petani seperti sekarang. Perkataan itu membuat semua orang terkaget bahkan Jungqin juga terlihat memarahi Tulwung karena Tulwung seakan-akan seperti merendahkan ayahnya. Dua pun hanya terdiam di situ sampai pulang karena ia sebenarnya menahan amarahnya sebab keluarganya telah diledakkan tapi dia tak bisa berbuat apa-apa kepada Tulwung. Lava. Ya, 네가 그걸 보다 친 거야. 너만 자존심에 고추하긴 자존심 겁냐? 시사한 자식. Keesokan harinya ayah Tuhan memarahi dua lagi karena telah mengalahkan peringkat Tulwung. Bahkan ayahnya menyuruh dua agar berhenti sekolah saja dan menjadi petani. Dua yang sudah kehabisan kesabarannya dan dia merasa hidup ini tak adil. Dia pun berkata, kenapa aku harus selalu mengalah dengan Tulwung? Meskipun keluarga kita beri utang, kita ke pembayarnya nanti. Karena sekarang bukan budak lagi yang harus menjentangkan keluarganya dulu terus. Perkataan itu membuat ayah Dua marah. Pada akhirnya Dua pun harus pindah sekolah agar dia tak bersaing lagi dengan Tulwung. Dua pun pindah di sekolah pertanian. Dia tak terlihat bahagia sekolah di sana. Begitupun juga Tulwung semenjak sepeninggalan Dua. Dia juga tak bahagia. Tak ada lagi orang yang melindunginya sehingga sekarang dia terus-terusan dibully dan dipukuli oleh seniornya yang tak berhari-hari berlalu. Dua tak pernah lagi menemui Jungqin. Dia hanya fokus belajar dan bekerja sebagai petani. Sampai suatu hari Jungqin mencari dan menemui Dua dan bertanya kenapa selama ini Dua selalu menghindarinya. Dua bilang kalau dia sibuk membantu orang tuanya bertani. Jungqin mengira kalau Dua minder karena pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Dia pun bilang kalau petani bukanlah pekerjaan rendahan. Yang terpenting adalah masa depan dari Dua. Nyatanya Dua tak bisa memberitahukan alasan yang sebenarnya kenapa dia menghindari Jungqin karena dia tak mau merebut Jungqin dari Tulwung dan membuat Tulwung lagi-lagi kalah. Ketika mencoba pergi dari Jungqin, tiba-tiba di situ Jungqin mencium Dua dan bilang kalau dia telah menjatuhkan perasaannya kepada Dua. Hasan hazi mengtekan neji apa sih kebolsun cari isi hanya kiasi bola. Fosmi bol kesoking eta lekunga. Cimeaso funny Tuesday with the shots. Look at the so much you got to share with my. 中的我这个人谁的话嘞？知道的早都给你早给，比如去被保护，从这家那个买，历史错了忘着。Tak disangka di situ Tulwung juga melihat Jungqin yang telah mencium Dua. Lebam, trong itu se, lemai, wedonya ko, 촬영이라니까. 앞으로 그런 멍청한 질문하지 말고 그냥
kena cuan dagu paricu. Let me. Kemudian kita diperkenalkan seorang pria bernama Paulo Nalwang. Dia adalah anggota militer yang sekarang terjun di dunia politik dan menjadi seorang pejabat. Ketika itu Kolonel dikunjungi oleh ibunya Tolwu. Ternyata dulunya mereka berdua adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi mereka tak bisa menikah karena tak direstui oleh kakeknya Tolwu. Ibunya Tolwu dijodohkan dengan ayahnya Tolwu yang sekarang. Ibu Tolwu meminta tolong kepada Kolonel Wang sebagai petinggi partai agar menjalankan ayahnya Tolwu untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan dari Partai Kolonel Wang. Ibu Tolwu pun memberikan uang suap kepada Kolonel Wang. Malam harinya Ibu Tolwu pun bilang kepada ayahnya Tolwu kalau dia telah meminta tolong seseorang dan ayah Tolwu akan dinominasikan sebagai anggota Dewan dari partai itu. Mendengar itu ayah Tolwu pun marah karena partainya Kolonel Wang adalah partai yang ditakdirkan dan dia tak mau kalau dicalonkan dari partai itu karena dia ikut andil untuk mendukung kediktatoran juga. Di sini pun diceritakan perbedaan pandangan politik antara ayah dan ibunya Tolwu. Ayah Tolwu berasal dari keluarga pejuang demokratik, karena hal itulah dia mewarisi nilai-nilai demokrat. Dia bahkan didukung dan disegani oleh banyak petani-petani di sana. Tetapi karena dia tidak pernah bermain kotor, dia tak pernah terpilih ketika menjalankan diri sebagai anggota dewan. Sedangkan ibunya Tolwu tak peduli dengan nilai-nilai itu. Bagi dia yang tak penting hanyalah uang dan jabatan selama keluarganya makmur. Dia rela melakukan apa saja karena itulah dia pun juga menyuap Kolonel Wang demi suaminya agar bisa terpilih sebagai anggota dewan. Kung saan ditatanante, kung kayo natanantang sa intervirkiok seho. At 시적으신 당신 나보고 뭐 독재 개라더라기 말이야. 지금 주시면 그 꽃인터넷 웹스를 잡아야죠. Arian Tuarmuma. Hari selanjutnya ayah Tolwu pun mengumumkan kepada masyarakat kalau dia akan maju sebagai anggota dewan, tetapi bukan dari Partai Nasional, melainkan dia maju melalui jalur independen. Tentu hal itu membuat Ibu Tolwu kecewa karena maju melalui jalur independen kemungkinan menangnya pasti kecil. Kolonel Wang yang mengetahui kalau ayah Tolwu akhirnya maju dari jalur independen, dia pun langsung menghubungi bawahannya Kapten Oh untuk menugaskannya mencari cara agar menjatuhkan nama baik dari ayahnya Tolwu sehingga dia tak terpilih menjadi anggota dewan. Ayah Tolwu ini orangnya berintegritas dan baik sehingga sulit untuk mencari kelemahannya, tapi Kapten Oh tahu kalau Tolwu itu bisa dimanfaatkan sebab Tolwu orangnya sangat ceroboh. Kapten Oh langsung menemui Yongtak, seseorang yang biasanya membuli Tolwu. Ketika itu Kapten Oh meminta agar Yongtak membuli Tolwu lagi dan membiarkannya agar menghajar Yongtak. Lalu suatu malam Duha Jungsin dan Tolwu berencana untuk menonton bioskop bersama. Namun di malam itu Tolwu tak datang karena dia sudah terlanjur cemburu dengan Duha. Tak disangka Tolwu malah bertemu dengan Yongtak. Tentu saja Yongtak lagi-lagi membuli dan menghajarnya. Jungsin yang sedang mencari Tolwu, tiba-tiba dia pun menemukan Tolwu sedang dihajar Yongtak. Tentu saja Jungsin langsung menolongnya sampai Jungsin dihajar juga oleh Yongtak. Tentu hal itu membuat Tolwu sangat marah dan ingin membunuh Yongtak. Untung saja Jungsin mendekatnya. Kudu sekian. Saya usah kita legang jangan saya jual tu mah. Apa stemanya? Kita cek mangga kita ingat seperti. But siapa manduk preparai? Tenaga saya boleh. Hari selanjutnya Dua yang tahu kalau Tolwu baru saja diajar oleh Yongtak. Dua pulang membawa Yongtak ke hadapan Tolwu untuk membalas kepada Tolwu. Tentu di situ Yongtak sedang merencanakan agar dipukuli oleh Tolwu sesuai arahan dari Kapten Oh. Mereka berdua pun bertengkar, tapi Tolwu hilang kendali yang membuatnya mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Yongtak, membuat Yongtak tak sadarkan diri karena luka besar di kepalanya. Dua dan Tolwu pun segera membawa Yongtak ke rumah sakit untuk dirawat. Di situ mereka berdua tentu panik, apalagi Tolwu jika Yongtak memang benar meninggal dunia dia akan dicap sebagai pembunuh. Saking ketakutannya dia meminta Duha untuk menyerahkan dirinya ke polisi dan mengaku kalau yang membunuh Yongtak adalah Duha. Tolwu berjanji kalau kali ini Duha mengorbankan dirinya dan lamaskan Tolwu di masa depan. Tolwu akan membuat Duha sukses. Duha yang seumur hidupnya selalu berkorban untuk Tolwu. Dia pun namuk dan berkata memangnya aku binatang yang tak punya perasaan selalu berkorban demi kepentingan saja.
naman, tayo sa to. Napa 왜 그래야 되냐? 네가 그런 것인데 왜 나가 뒤집어서야 되냐? 우리 아버지도 그렇고 나도 그렇고 평생 민보성처럼 살아왔는데 왜 이런 일 가져 나가 뒤집어서야 되고 너는 타이고 나를 집어도 기는 것이야? 너는 사람 목숨이고 나를 개 돼지 목숨이야. Darong pun mengadu ke ibunya dan ibunya menemui ayah Duha. Ibu calon langsung bersujud ke ayah Duha dan meminta agar Duha mengorbankan dirinya untuk menyerahkan diri ke polisi karena jika tidak, keluarga dari calon akan hancur. Dan ketika itu ayah Duha sangat bingung karena dia harus memilih apakah harus mengirim anaknya ke penjara atau menyelamatkan keluarga yang telah mengubah hidupnya. Ayah Duha pun menangis ketika itu sampai ibunya calon bilang kalau ibunya akan mengirim kan pengacara terbaik sehingga Duha akan mendapatkan hukuman yang ringan. Akhirnya ayah Duha memutuskan untuk Duha mengaku saja kepada polisi karena itulah setelahnya ayah Duha pun dengan berat hati bilang ke Duha kalau Duha harus menyerahkan dirinya dan berkorban demi Colbung agar Colbung tak dipenjara. Keesokan harinya Yong tak meninggal dunia dan Duha benar saja dibawa oleh polisi. Tentu semua orang di desa kaget. Ibunya menangis terseduh-seduh. Dia tak percaya Duha melakukan tindakan keji ini dan di sana juga ada Jungsin juga tak mempercayai kalau Duha yang telah melakukan perbuatan keji ini. Dia pun menangis dan menajat Duha yang akhirnya harus dibawa ke polisi. Itu dan numpak ya bersuatu kerorangnya akse no ani sana kusi juga dah sebetulnya kapsalnya itu Donna, they think about it. They think about it. What they say, what they say. I Ayah Calung tak tahu apa-apa tentang kejadian ini tetapi dia mengetahui kalau Calunglah yang menyebabkan perkelahian itu karena rasa bersalah. Ayah Calung merasa dirinya tak pantas menjadi anggota dewan karena itulah dia mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Persidangan untuk Duha pun dimulai tetapi Ibu Calung ternyata tak menepati janjinya. Dia tak menyewa pengacara mahal, malah pengacara abal-abalan diberikan untuk membela Duha. Pada akhirnya Duha pun harus divonis penjara selama 5 tahun akibat perbuatan yang tidak dia lakukan. Ia pun komsa는 피고 최천우에게 한선 폭행죄를 적용하여 벌금 10만 원, 이도학에게는 상해치사죄를 적용하여 장기 5년, 판기 3년을 구형하는 바입니다. 헬리가, 어찌지가, Hangogesmida. 4 tahun berlalu Chongwon dan Jungshin sekarang duduk di bangku perkuliahan, sedangkan Duha harus putus sekolah dan mendekam di penjara. Saat ini ayah Jungshin baru saja meninggal dunia karena hal itulah dia harus berhenti dari kuliahnya untuk mengurusi bisnis bioskop milik ayah yang ternyata sedang dalam masalah keuangan. Di sisi lain Chongwon mengambil kuliah hukum dan berniat menjadi jaksa. Tapi seperti ayahnya dia juga ikut dalam gerakan aktivis pro-demokrasi di mahasiswa. Ternyata Chongwon dan Jungshin sama-sama tak pernah mengunjungi Duha lagi di penjara. Chongwon malu karena dia masih merasa bersalah kepada Duha. Sedangkan Jungshin, dia tetap terus mau menemui Duha. Tetapi pada suatu hari Duha yang merasa kalau masa depan Jungshin akan hancur juga jika bertemu dengan pria sampah seperti dirinya yang hanya mendekam di penjara tanpa masa depan. Karena itulah Duha meminta agar Jungshin tak menemuinya lagi dan mencari pria lain saja. Suatu hari Chongwon melakukan demo bersama dengan aktivis mahasiswa, tetapi dia ditangkap oleh polisi. Untung saja dia diselamatkan oleh seseorang dan ternyata seseorang yang menyelamatkan itu adalah Duha. Mereka berdua pula semua ngobrol. Ketika itu Duha pula memarahi Chongwon. Chongwon berjanji kalau dia akan segera sukses dan membuat kehidupan Duha lebih baik lagi. Tapi sekarang apa nyatanya Chongwon malah berdemo. Dia ditangkap oleh polisi karena literatur Duha meminta Chongwon untuk
semakin belajar mengikuti ujian dan menjadi jaksa dengan pangkatan tinggi. Calon pun hanya bisa diam karena dia tahu kalau apa yang dilakukannya telah salah. Lalu Calon bilang kalau Jungsin sekarang keadaannya juga tidak baik-baik saja. Dia cuti sekolah karena ayahnya meninggal dunia dan bisnisnya akan diambil oleh bibinya. Suatu hari saat Calon sedang berunjuk rasa, dia pernah ditangkap dan dipaksa menjadi informan bagi pemerintah. Ternyata di belakang itu ada rencana dari Kolonel Wang yang menggunakan latar belakang militer dan posisi yang tinggi untuk mengirim Calon ke militer. Di sana Calon bertemu dengan bawahan dari Kolonel Wang, yaitu Kapten O. Kapten O pun mengatakan kepada Calon bahwa mereka akan membebaskan Calon segera jika Calon setuju menjadi seorang mata-mata. Tentu Calon langsung menolak. Ia pun disiksa sampai akhirnya Calon setuju juga. So, Sikit. Ketika Calon dilepaskan, mereka meminta Calon untuk mengumpulkan informasi tentang siapa-siapa saja aktivis yang melakukan pemberontakan dan demo. Setelah kesepakatan itu, Calon pun terus berada di bawah kendali dari Kapten O. Jika dia tak melakukan tugasnya, dia akan dipukuli dan diancam akan dibunuh. Meskipun begitu, Calon terus berusaha untuk tidak mengkhianati teman-temannya. Dia tak pernah bilang siapa pemimpin sebenarnya dari para aktivis itu. Berapa? No, ibu cara. Ingat, 국민들의 세. 교체해준다. 그때까지 실험을 기다리도록 자중해. 집에서 사망 통신하게 될 거야. Suatu malam, Kapten O dan beberapa perwira lain yang mendatangi kampus mereka berniat untuk menangkap banyak mahasiswa. Calon melukai kakinya dan tertangkap, tetapi kemudian dia dilepaskan. Fakta bahwa Calon tidak dipenjara menjadi tanda merah bagi teman-teman aktivisnya. Mereka pun langsung menahannya di kampus dan mencoba Calon untuk membuat pengakuan kalau dia tak bekerja sama dengan pemerintah, tetapi Calon tetap menjawab kalau dia tak bersalah. Untungnya ketika itu Duha yang kemarin malam menghabiskan waktunya di rumahnya, dia menyadari kalau Calon tak pulang pula. Dua pun langsung pergi ke kampus untuk mencari Calon, tapi dia disambut dengan para aktivis yang mencoba menyembunyikan Calon. Dua pun tentu saja langsung bertaruh lawan sekitar 50 mahasiswa yang ada di sana. Lalu Calon berteriak kepada teman-temannya, jika dia memang benar-benar bekerja dengan pemerintah, maka para teman aktivisnya yang ada di sini, pasti mereka akan ditangkap dan tidak akan hidup sampai detik ini. Melihat itu, ekspresi wajah Duha menunjukkan bahwa dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia pun langsung mendorong Calon untuk pergi. Duha menunjukkan kepada Calon bahwa sekarang Calon tak akan berguna bagi pemerintah sebagai informan dana. Calon sudah dikeluarkan dari kelompok aktivisnya, kemudian memperlihatkan Duha bersama dengan para anggota gangsternya. Ya, karena selama ini Duha harus putus sekolah dan hidupnya hanya di penjara, itu membuat Duha mempunyai banyak teman-teman kriminal juga, sehingga Duha yang dulu dan pintar sekarang berubah menjadi seorang gangster. Di hari itu untuk pertama kalinya Duha terlibat dengan kelompok yang melakukan penipuan properti. Dia melihat Jungsin dari jauh, menyerahkan bioskopnya kepada bibi dan paman Jungsin yang memang dari dulu berusaha untuk merebut bisnis bioskop Jungsin ketika Jungsin telah meninggal. Untuk menyelamatkan Jungsin, Duha pun meyakinkan teman-teman kriminalnya agar menghindar bibi dan paman Jungsin saja untuk ditipu membeli properti. Namun ketika melakukan aksi penipuannya, mereka diganggu oleh geng kriminal lainnya. Geng itu dipimpin oleh seseorang bernama Yim Kwangta.
Ketika berusaha lari dua lagi-lagi terkepung oleh para anggota geng dari Kuangta, tentu saja dua yang sangat ahli bertengkar. Dia pun mengajar semua anggota geng dari Kuangta itu shifu futok bukit Karena kejadian ini para teman-teman dari Duha sangat ketakutan dengan anggota Kuangta, apalagi Kuangta ini adalah seorang gangster yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Namun teman-temannya yang melihat kalau Duha serahli bertengkar dan dia terlihat seperti orang kuat, mulai sejuk ini dua pun akhirnya dianggap oleh teman-temannya menjadi seorang pemimpin. Tak lama setelah itu salah satu teman dari anggota geng Duha itu tertangkap. Dia bernama Peng Hu oleh gengnya Kuangta. Dua tentu saja sebagai pemimpin bagi untuk menyelamatkan Peng Hu. Ketika bertemu dengan Kuangta, dua menawarkan kerjasama. Dia bersama dengan teman-temannya ingin masuk ke dalam sindikat gangster dari Kuangta. Kuangta yang melihat kalau dua ini adalah seseorang anak muda yang pemberani, selain itu dia juga kuat karena telah mengajar banyak orang. Kuangta pun menerima Duha bersama dengan teman-temannya untuk masuk ke dalam sindikat gangsternya, dan ketika itu dua langsung diangkat menjadi salah satu pimpinan di dalam sindikat gangster itu. Tuan Yuri, Hajau, Shikomohe Buzawa Shikia. Dicoba, Mam. Suatu malam dua secara tak sengaja melihat Jung Hin yang sedang bersedih karena di hari itu dia telah menyerah bioskopnya kepada bibinya. Dua yang sangat merindukan Jung Sin karena dia sudah lama sekali tak pernah bertemu dengan Jung Sin. Dia pun terus mengikuti Jung Sin di malam itu. Di sini pun diceritakan alasan kenapa Duha tak mau lagi menemui Jung Sin, karena dulu ketika di penjara ternyata ayah Jung Sin pernah mengunjungi Duha dan ayah Jung Sin meminta agar Duha tak menemui Jung Sin lagi supaya Jung Sin bisa move on dari Duha. Karena itulah meskipun saat ini Duha masih sangat mencintai Jung Sin, tapi tetap saja dia tak boleh dekat-dekat dengan Jung Sin karena dia hanyalah sampah masyarakat berandal seorang gangster. Di tengah-tengah kesedihan itu Jung Sin pun tiba-tiba berteriak kalau dia sangat merindukan Duha juga. I've been cynical, so cynical, never thought somebody could save me from another fall from Yaidwa Filaskot. You mother, let's on your heel upstairs instead tristle and echo. I couldn't see colleagues, it was all it was okay till you showed me every such sweet. Now I'm relaxing on a rainy day, like there's nothing left in his chains you cannot. Kemudian Jung Sin bertemu dengan seorang produser film bernama Ogem Ok berjanji untuk melunasi hutang Jung Sin nantinya dan mengambil alih kembali bioskopnya. Karena itulah Jung Sin pun mulai bekerja dengan Ok yang menjadi sebuah kepala di suatu studio film. Sampai suatu hari Duha bersama dengan anggota gengnya harus mendatangi studio tempat di mana Jung Sin bekerja karena ada aprilis yang bermasalah di sana. Sesampainya di studio itu, Duha dan teman-teman gangster tentu membuat kekacauan, dan disitulah untuk pertama kalinya Jung Sin melihat Duha lagi. Tentu Jung Sin pun langsung berusaha menemui Duha. Dia meminta penjelasan kenapa selama ini Duha selalu berusaha menghindarinya. Dan Jung Sin bertanya kenapa orang sebaik Duha berakhir menjadi gangster seperti sekarang. Duha yang sekarang tidak seperti dan Jung Sin kenal sebelumnya. Duha menjawab kalau memang dirinya sekarang telah berubah karena pikirnya dulu dengan rajin belajar dan tidak
benar hidupnya akan berubah, tetapi tidak demikian ketidakadilan selalu menimpa hidupnya. Dan dua sudah adalah tiket kehidupan seperti ini, karena itulah dua rela belakang apa saja demi kehidupan yang sekarang berubah menjadi lebih baik lagi. Setelah pertemuan itu, Jungshin tentu syok berat mengetahui kalau dua sekarang telah menjadi seorang penjahat. Karena itulah dia langsung menghubungi Cholwung untuk memintanya minum-minum. Di situ Jungshin pun menangis dan meminta kepada Cholwung agar Cholwung membawa kembali Duha ke jalan yang benar, karena menurut Jungshin Cholwung adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Duha kembali lagi ke jalan yang benar. Malam selanjutnya Cholwung pun langsung menemui Duha untuk mengajaknya berbicara. Cholwung bilang kalau Jungshin masih belum move on dari Duha. Di situ Duha hanya diam saja karena dia juga merasa sebagai sampah masyarakat, tak pantas bersama dengan Jungshin. Cholwung yang tak tahu malu dan tak merasa bersalah kepada Duha, bisa-bisanya dia bertanya kepada Duha apakah sekarang Cholwung bisa memendani Jungshin karena terlihat Duha sudah tak mencintainya lagi. Mendengar itu Duha pun juga menjadi emosi. Dia bilang kalau dia juga tak mengizinkan Cholwung berpacaran dengan Jungshin karena mereka berdua sama-sama sampah masyarakat, sehingga tak seharusnya dari antara mereka berdua layak untuk mendapatkan Jungshin. Mendengar itu Cholwung kembali ke sifat kekanak-kanakannya lagi dan berteriak kepada Duha kalau Duha bukanlah satu-satunya korban, dan bertanya kenapa dia masih tidak diperbolehkan Duha untuk berkencan dengan Jungshin. 형이 정신이 mambudo kiren ke 나까지만 나지 말라고. 아빠 때문에 나 안 되냐고. 너나라 개새끼들이여. 개새끼들끼리 개소리 하세. 그러면 사람들끼리 겪어. Kemudian terlihat Kolonel Wang yang ingin kembali bersatu lagi dengan ibunya Cholwung. Dia pun memberikan rumah dan pekerjaan untuknya untuk memberitahu kepada ibu Cholwung bahwa Kolonel Wang sebenarnya masih mencintainya. Suatu hari Kapten O bertanya kepada Kolonel Wang, gimana kalau suatu hari ibunya Cholwung tahu bahwa Cholwung dulu pernah dimanfaatkan oleh Kolonel Wang untuk menjadi mata-mata bakat menyiksa Cholwung. Tentu Kolonel Wang bilang kalau hal itu gak boleh sampai ketahuan dan didengar oleh ibunya Cholwung. Karena itulah Kolonel Wang pun mengatakan kepada ibunya Cholwung kalau dia memang tahu Cholwung menjadi seorang informan bagi para penegak hukum, tapi dia tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. 1 tahun berlalu, Duha sekarang posisinya lebih penting di sindikat anggota gangsternya, sedangkan Cholwung lulus dari kuliahnya dan dia juga lulus ujian menjadi seorang jaksa. Duha mengingatkan ke Cholwung bahwa ini hanya awal dari janji Cholwung saja untuk membalas hutangnya dulu. Dia sekarang telah memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang jaksa, tetapi Cholwung tetap harus mendapatkan jabatan tinggi. Semua itu demi untuk membayar jasa Duha yang merupakan dirinya untuk dipenjara di masa lalu. Tapi Cholwung yang kekanak-kanakan dan dia masih tak mau mengalah dengan Duha. Dia pun bilang kalau dia menjadi jaksa adalah langkah awalnya untuk merebut Jungshin. Karena itulah Cholwung menyarankan agar mereka berdua bersaing mendapatkan Jungshin seperti di SMA dulu. Kemudian terlihat ibu Cholwung yang menemui Kolonel Wang. Ibu Cholwung meminta tolong kepada Kolonel Wang agar Kolonel Wang membantu Cholwung menjadi seorang jaksa karena Cholwung sempat menjadi demonstran. Hal itu membuat ia memiliki catatan yang buruk. Kemudian menceritakan rahasia keluarga Cholwung yang mengarah pada kebohongan. Ibu Cholwung yang ingin balikan dengan pria yang dicintainya dulu Kolonel Wang. Dia pun mengatakan kalau Cholwung sebenarnya adalah anak adu dari Kolonel Wang. Tapi itu bukanlah hal yang sebenarnya karena kenyataannya justru lebih kompleks, karena ternyata Cholwung sebenarnya adalah anak dari ayahnya Duha, sehingga Cholwung dan Duha adalah bersaudara. Diceritakan kalau dulu ibunya Cholwung tak bisa mengandung anak karena takut suaminya kecewa. Dia pun meminta ayahnya Duha, yaitu ayah sebelahnya Cholwung, untuk memberikan Cholwung kepadanya. Syukur yang jarang seorang galuh. Rusin 하만 그려도 우치의 초난 핏줄로 합리하면 부탁드리겠습니다. 다만 한 가지 이리 그랬다면 그 아이는 제 아이, 지가 낳은 아이입니다. 알았습니다. 이 일은 죽을 때까지 제 가슴에만 품겠습니다.
Kemudian Duha yang saat ini telah menjadi gangster tetapi dia masihlah orang yang baik. Rianya bekerja sebagai gangster kapal tak punya pilihan. Suatu hari Duha menyelamatkan adiknya yang sedang bekerja di pabrik. Ketika itu Dua juga membubarkan serikat buruh demi kebaikan para pekerja. Dua pun mengantarkan pulang adiknya. Di sana dia bertemu lagi dengan kedua orang tuanya yang sudah lama tidak pernah dia temui semenjak Dua masuk penjara. Adiknya pun langsung bilang kalau sekarang Duha telah menjadi seorang penjahat karena tergabung dalam anggota gangster. Mengetahui itu kedua orang tua Duha tentu sangat kecewa. Ayah Duha langsung memarahi Dua. Dia bilang kalau dia tak pernah mengajari Dua untuk menjadi seorang penjahat seperti ini. Dua pun membalas ini semua gara-gara ayah. Aku telah menuruti semua keinginan ayah mulai dari berhenti sekolah dan masuk penjara. Dan menjadi gangster adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan karena mana ada pekerjaan yang mau menerima seseorang yang berhenti sekolah dan mantan pembunuh. Mendengar itu ayah Dua pun tersadar kalau dia telah menghancurkan masa depan anaknya. Dia pun tak bisa menjawab apa-apa di sana dan hanya menangis. 아버지가 많이 좀 해보세요. 아버지 뜻대로 다 됐잖아요. 공부하지 말라 그래서 공부도 접었고 깜빵 가라 그래서 깜빵도 갔고. 아이 그러라니까. 할 수 있는 것이 강도지 그밖에 없는데. 나 좀 해보시라고요. 나는 분명히 아버지 아들 아닐 겁니다. Sementara itu, Chalwung yang kini dianggap sebagai anaknya Kolonel Wang, dia terus diancam oleh Kolonel Wang dan Kapten Oh. Dia bahkan dipaksa bekerja sama dengan Badan Perencanaan Keamanan Nasional untuk menjadi jaksa. Meskipun pada akhirnya Chalwung menyerah, kerjasama itu akhirnya menguntungkan juga ketika Jungsin diculik. Jungsin ternyata diculik oleh geng saingannya Duha. Dua pun meminta bantuan kepada Chalwung untuk menyelamatkannya. Mereka berdua akhirnya bekerja sama dan akhirnya mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Jungsin meskipun ketika itu Jungsin tetap tidak menyukai Chalwung. Setelah kejadian itu, Jungsin kembali ke bisnisnya dengan bantuan Chalwung. Jungsin sekarang berhasil mendapatkan kembali bioskopnya dan menuntut lebih banyak saham dari perusahaan Gemo. Namun perasaannya terhadap Duha dan Chalwung masih belum jelas dia memilih siapa. Suatu malam Chalwung mengajak makan bersama Duha dan Jungsin. Terlihat di situ Jungsin tak suka karena mereka berdua merebutkan Jungsin layaknya seperti barang saja. Jungsin pun langsung pergi. Dua pun pulang. Ketika Dua pulang, ternyata Jungsin mengikutinya karena Jungsin ingin ngobrol berdua saja dengan Duha. Meski awalnya Dua menolaknya, Jungsin tetap memaksa. Akhirnya mereka berdua pun minum-minum bersama sampai mabuk. Ketika mabuk, Jungsin pun mengutarakan semua perasaannya. Dia bilang kalau dia masih mencintai Duha dan ingin Duha kembali lagi ke kehidupan yang benar. Jungsin juga bilang kalau dia tahu sebenarnya Dua masih mencintainya. Alasan kenapa Dua dulu meninggalkan Jungsin dan tak mau menemuinya karena Jungsin tahu ayahnya menemui Duha dan meminta Dua untuk menjauh darinya. Jungsin mengatakan kalau dia rela untuk membiayai Duha kuliah lagi dan juga yang lainnya asalkan Dua mau meninggalkan pekerjaannya sebagai gangster dan hidup bersama dengan Jungsin. Setelah mengatakan itu semua, Jungsin pun tertidur. Ketika Jungsin bangun keesokan paginya, dia menemukan Duha sedang membersihkan halaman. Mereka pun berbincang dan Jungsin bertanya apakah mereka tadi malam tidur bersama. Dengan kaget, Duha menjelaskan kalau dia tak menyentuh Jungsin sama sekali. Mendengar itu, Jungsin berkomentar, apakah kamu takut nantinya aku memanfaatkanmu? Meski Duha bertindak jujur, dia menegaskan bahwa seorang pria seharusnya tidak memperlakukan wanita seperti itu. Tapi Jungsin tetap meyakinkannya bahwa dia tak cocok dengan kehidupan gangster karena Jungsin menganggap kalau Duha ini orangnya sangat polos sekali. Bahkan sebelum pergi, Jungsin pun mencium Duha yang membuat Duha sangat malu di situ. Oh, ya, Lut. 가까이 오지 마라. 왜? 수냄새 나서 싫어? 어디다? 뭐야, 야, 너? 야, 이놈아.
Kemudian setelah mengetahui kalau Chalwung kemarin malam menunggu semalaman Jungshin yang sedang bermesraan dengan Duha, Jungshin datang ke tempat kerjanya untuk memberikan penjelasan, tapi alih-alih meminta maaf di situ, Jungshin dengan tegas mengatakan kalau dia tak memiliki perasaan kepada Chalwung. Kemudian menceritakan Duha yang berniat untuk keluar dari sindikat gengnya karena dia sudah tak mau lagi diperintah oleh Kwang Tak. Dua memulai aksinya ketika bosnya Kwang Tak terlibat dengan beberapa pengembang real estate dan Duha beserta krunya dikirim untuk memaksa warga di sana agar meninggalkan tanah mereka sehingga tanah itu bisa dikembangkan ulang. Akibat peristiwa yang dilakukan oleh Duha itu terjadi dua hal besar. Pertama, Duha terlihat memimpin kekerasan untuk mengusir para warga yang tentunya hal itu sangat buruk dan itu difoto dan disebarkan oleh seseorang yang menarik adalah seseorang yang menyuruh untuk memfoto dan menyebarkannya adalah Chalwung. Chalwung menunjukkan foto itu kepada Jungshin untuk membuktikan kalau sebenarnya Duha adalah orang jahat yang mengusir rakyat kecil agar tentunya tujuan Chalwung. Jungshin tak mencintai dua laki tapi Jungshin tak percaya. Jungshin tetap beranggapan kalau Duha sebenarnya adalah orang yang baik. Hal besar kedua yang muncul, Kwang Tak yang dinilai berhasil untuk melakukan pengusiran itu ditawari proyek real estate yang lebih besar lagi. Dan disinilah semuanya menjadi semakin rumit karena proyek yang ditawarkan kepada Kwang Tak orang-orang di baliknya ternyata adalah Pona Long dan Kapten O. Jadi Kapten O yang datang untuk bertemu dengan Kwang Tak dan menawarkannya untuk bergabung atas konstruksi di semua proyek real estate mewah baru yang mereka bangun itu akan bernilai besar dan Kwang Tak bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan proyek ini dan Kapten O meminta agar Kwang Tak menyalahkan Duha atas pengusiran warga yang dilakukannya kemarin. Tentunya alasan Kapten O ingin menyalahkan Duha karena diminta oleh Chalwung. Dua yang tahu kalau Kwang Tak berencana untuk menyalahkannya dan mengkhianatinya serta sebenarnya dia sudah berniat untuk pergi dari Kwang Tak. Di situ Dua pun menjadikan alasan itu untuk bilang ke teman-temannya kalau mereka harus mengkudeta Kwang Tak sebab orang tak adalah seorang pengkhianat. Føget situm nazomea. 이바다 이제 좀 먹기 힘들어. 나중에 동생들이 좋아하기 좋기도 할 말 없게 되는 거야. 무시행이 접수도 당연하다. 그러니까 내 말은 남의 칼을 빌리자는 거죠. 우리 대신 대대역이 필요하다는 거지. 스턴트맨처럼. 그래. Satu saran juga, kalau yang sekarang sudah resmi menjadi seorang jaksa, Dua pun menemuinya. Di situ Dua bilang, kalau dulu sebelum dipenjara, Chalwung telah berjanji akan melakukan apa saja, asalkan Duha mau berkorban demi dipenjara untuk Jakarta. Itulah sekarang Dua meminta tolong Chalwung untuk melawan musuhnya Duha, yaitu Kwang Tak. Dua pun menjelaskan rencananya dia berniat memenjara Kwang Tak tentunya dengan bantuan Chalwung. Kemudian setelah Kwang Tak dipenjara, Dua akan mengambil alih bisnis dan organisasi geng dari Kwang Tak sehingga dia menjadi pemimpinnya di sana. Chalwung pun membalas jika memang dia membantu Duha dan semuanya berjalan lancar sesuai rencana Duha. Apakah lunas Chalwung kepada Duha? Sudah lunas semuanya karena bagi Chalwung ini sudah simpel. Jika sesuai rencana Dua akan menjadi pemimpin di organisasi geng milik Kwang Tak dan tentunya dia memiliki banyak sekali kekuasaan, kekayaan. Mereka pun akhirnya sepakat. 오케이. 이동하기가 두 밑에서 널 잔잔거리나 이제 이름만 들어도 못하들 인정하는 전국 그 보스. 나쁜 새끼들 중에서 제일 나쁜 새끼. 그거 형이 하라고. 네. 그러면 여보스로 형한테 진빚은 다 갚는 것이요. Beberapa hari selanjutnya Duha mengajak anak-anak buahnya melakukan rencananya untuk mengkudeta Kwang Tak. Untungnya semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun ketika terjadi pertikaian akhir rumah Kwang Tak, Duha harus ditikam perutnya.
Untung saja luka itu tak terlalu serius, tetapi ternyata ada Jungsin yang hadir di sana juga. Jungsin yang melihat kalau Duha sedang terluka, tentu saja di situ Jungsin sangat khawatir. Jungsin pun menangis di sana, dan di sana lagi-lagi Jungsin meminta agar Duha berhenti dari pekerjaannya sebagai gangster, karena terlihat sekarang pekerjaan gangster itu resikonya sangat berbahaya. Mungkin di lain kali Duha bisa meninggal, tapi tentu saja Duha bilang kalau dia tak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai gangster. Jungsin pun langsung bilang dia sudah tak kuat lagi melihat Duha terus-terusan dalam keadaan bahaya. Karena hal itulah mungkin pilihan yang terbaik adalah melupakan Duha. Jungsin pun pamit malam itu, dan dia pamit untuk pergi dari kehidupan Duha. Sementara itu Jongwul sebagai jaksa langsung menangkap Kwang Tak dan menyita semua berkas-berkas administrasi di perusahaan milik Kwang. Ketika melihat bekas-bekas itu, Jongwul menemukan fakta yang sangat mencengangkan, karena ternyata selama ini organisasi milik Kwang Tak itu di belakangnya didukung oleh Kapten O dan juga Badan Intelijen. Dari ceritanya selama ini Kolonel Wang dan Kapten O yang berada di Badan Intelijen ternyata secara diam-diam mendukung dan memasuk biaya untuk berbisnis real estate dan juga proyek-proyek lainnya bersama dengan Kwang Tak. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena Kolonel Wang memiliki jabatan yang tinggi sehingga dia pun memanipulasi semuanya sehingga bisa mendapatkan proyek-proyek real estate seperti ini, tentunya untuk kekayaan Kolonel Wang dan juga kolega-koleganya. Lalu sekarang Duha sudah resmi mengambil alih organisasi milik Kwang Tak. Duha yang sudah menjadi pemimpin di sana, dia mengetahui kalau organisasi itu sebelumnya bekerja sama dengan Kolonel Wang. Karena itulah Duha menemui Kolonel Wang dan Duha menawarkan dirinya untuk bekerja sama lagi dengan Kolonel Wang menggantikan Kwang Tak. Meskipun masih belum bisa mempercaya penuh Duha, tetapi ketika itu Kolonel Wang memutuskan untuk percaya dan menerima tawaran dari Duha untuk bekerja sama. 스트링을 절대 물지 않습니다. 어르신께서 제 주인이 되어주신다면 그때는 죽으라 해두셨겠습니다. 그래? 좋아, 허락하세. 죽어. 디노의 방법 같은 말이잖아. 말은 쉽지. 왜? 못하겠어? 내 사냥개를 죽인 볼이야. Kemudian Kolonel Wang bertemu dengan Ibu Jongwul Yojin di sana. Kolonel Wang menunjukkan kalau semua tanah-tanah milik warga miskin itu telah digusur dan dibersihkan. Dia juga telah membangun apartemen mewah di sana. Ternyata mereka berdua saat ini sudah nyaman satu sama lain dan ingin menjadi pasangan kembali. Kolonel Wang bahkan telah memberitahu Yojin kalau Jongwul telah mengakui dia sebagai putranya. Tentu saja Yojin sangat bahagia, bahkan dia tak sabar ingin memperkenalkan Kolonel Wang dan Jalung satu sama lain. Kolonel Wang pun dikenalkan ke Jalung, namun Jalung menyadari kalau Kolonel Wang ini merupakan atasannya Kapten Ok yang membuat Jalung dulu disiksa dan diminta menjadi seorang informan. Tentu saja Jongwul menjadi sangat marah di situ. Kapten Ok langsung berlutut di sana meminta maaf. Dia bilang kalau Kolonel Wang tak tahu apa-apa, tapi tentu saja Jongwul tak percaya begitu saja. Dia langsung menjadi marah dan bilang kalau pria seperti Kolonel Wang ini tak pantas untuk menikahi ibunya. Kemudian duel sekarang sudah berhasil untuk menyingkirkan Kwang Tak dari kepemimpinan dan mengambil alih bisnis propertinya. Karena hal itulah Duha sekarang memiliki rencana besar untuk membangun bisnis konstruksi yang menjadi lebih besar lagi. Sebagai strategi keuangan jangka panjang, Duha memutuskan untuk membeli seluruh tanah di sekitar area pengembangan ulang Kolonel Wang. Lalu untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sebagai modal untuk mengembangkan usaha ini, Duha sengaja mengorganisir semua untuk dijadikan kelompok semacam dewan kejahatan untuk mengairkan uang ke arah pembelian tanah. Permasalahan dengan strategi ini adalah bahwa meskipun secara teknis Duha tidak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh geng-geng tersebut, tapi tanah tersebut dibeli dengan hasil kejahatan dan Duha adalah dalang di balik organisasi kejahatan besar ini, sehingga jika ada orang yang mengetahui Duha bisa dimintai
dimintai pertanggungjawaban dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Hari-hari selanjutnya, jaksa telah mengetahui kabar bahwa beberapa geng memutuskan untuk aliansi dan aliansi ini diinisiasi oleh dua api. Para jaksa terlihat untuk membiarkan mereka karena akibat tindakan itu kekerasan antar geng jadi berkurang. Namun Jalwung yang masih dendam kepada Duhat dan dia tentunya masih ingin merebut Jungshin. Di situ Jalwung melihat kesempatan baginya untuk membuat Duhat terlibat dalam konspirasi itu. Akhirnya Jalwung pun mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kalau Duhat adalah yang salah. Setelah menemukan semua bukti itu benar saja, Jalwung pun langsung memberitahu Jungshin. Dia bilang kalau Duhat tidak sebaik seperti apa yang dipikirkan oleh Jungshin. Di situ Jalwung pun bilang kepada Jungshin agar Jungshin tak menikahi Dua karena dia takut masa depan Jungshin nanti akan terancam. Jungshin tidak mendengarkan Jalwung sama sekali dan meminta untuk Jalwung tak ikut campur lagi ke dalam urusan Duhat dengan Jungshin. Tenzeruan naman itsura 서로가 sebadarang solution itulah. Hagro dawang Dua menyadari bahwa kabar tentang Dewan Kejahatan telah tersebar, namun dia tak memahami seriusnya niat Jalwung. Dalam kebahagiaan yang tak disadari, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia akan segera menikahi Jungshin. Dua juga bilang kalau dia telah meninggalkan kehidupan jahatnya sebagai gangster. Sekarang dia menjadi pengusaha di bidang industri konstruksi. Bahkan Duhat memberikan surat tanah sebuah apartemen atas nama ibunya. Orang tuanya menangis bahagia, namun konflik panjang antara Duhat dan ayahnya masih belum selesai. Duhat tetap dingin dan ayahnya pun akhirnya meninggalkan pertemuan mereka. Tanpa mereka berdua sadari, itu adalah pertemuan mereka untuk terakhir kalinya bagi Duhat dengan ayahnya. Lalu ayah Duhat mengetahui kalau ibunya Jalwung, Eugene, telah bilang kepada Jalwung bahwa ayahnya Jalwung adalah Honelwang. Hal itu tentu menyakiti hatinya ayahnya Duhat karena Jalwung adalah anak kandungnya, bukan anak Honelwang, dan dia memberikan Jalwung kepada ibunya Jalwung Kyojin karena dulu ayah Duhat merasa dia telah berhutang budi, tetapi melihat Eugene yang tak tahu rasa terima kasih sama sekali seperti ini, ayah Duhat pun menganggap kalau Eugene terus melakukan tindakan seperti ini, maka ayah Duhat tak akan segan-segan untuk menceritakan semua kebohongan yang dilakukan oleh Eugene. 샤머님, 크라시원 한때요라. 저번나 그래야지원 합대요라. 저를이라 개론하세 그단번 아들이라고 해보려. 우리 어르신장 처방 때문에 사버리에 사버리 그라워시 떠먹어버려. 치는 제자식 찾아온 것입니다. 제 남자를 안쪽에 찾아가고 저희 제자식이라고 분명한 사실을 나타납니다. 아세, 여보세요? Eugene yang ketakutan, dia pun tentu saja langsung cerita kepada Honelwang dan meminta agar Honelwang membinasakan ayahnya juga karena jika tidak, Jalwung bisa diungkap semua dosanya dan Jalwung harus dipenjara karena dulu telah membuat seseorang terbunuh. Setelah itu Honelwang langsung menyuruh Kapten O untuk menghabisi nyawa ayahnya Dua, dan benar saja setelah itu Kapten O menyuruh seseorang untuk menabrak ayah Duhat sehingga ayah Dua pun harus meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, Duhat dilanda rasa bersalah yang sangat besar karena dia belum sempat minta maaf kepada ayahnya. Namun di tengah-tengah kesedihannya, Duhat harus dikejar oleh aparat hukum. Dia pun ditangkap karena Duhat salah mengira kalau Honelwang akan melindunginya. Ternyata Honelwang juga diminta oleh Jalwung untuk menangkap Duhat. Untungnya keberuntungan berpihak pada Duhat. Penyelidikan atas kasusnya ditunda agar Duhat bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Di sanalah setelah Eugene membuat adegan besar dan palsu dengan menangis, ibu Duhat meminta Jalwung untuk memberikan penghormatan bersama-sama dengan Duhat dan adik perempuannya.
Selesai Dua ditanggap, Jungshin berusaha untuk membebaskan Dua. Dia pun memohon kepada Talwung untuk menghentikan upaya Talwung menangkap Dua. Ia memohon agar Dua dibebaskan. Jungshin telah bilang dan tahu kalau semuanya telah direncanakan Talwung, dan Jungshin pun mengembangkan rencananya untuk menyelundupkan Dua ke luar negeri yang dimulai saat dia menyebarkan abu ayahnya di atas danau. Dua diikat tangan dan diawasi oleh polisi, tetapi Talwung meletakkan kunci kembali telapak tangannya dan berbisik bahwa akan ada keributan. Kemudian dia harus lari ke atas gunung. Oite, na roba. Roba ita ke umban for every hard what up. Are you the dog? I will do work. I treat. Dennis to now. Amen to rest in the sadness and your son nobody knows. Healing feels to someone. Semua berjalan seperti yang direncanakan dan Dua berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-temannya dari Kiek. Namun ketika mereka tiba di pelabuhan untuk menaikkan ke kapal menuju Jepang, dia tak ingin pergi. Dua merasa seperti kehilangan di kedua sisi dan memutuskan lebih suka mengambil resiko mati di sini daripada harus pergi. Ketika dia berbicara dengan teman-temannya tentang penangkapannya, Dua mengetahui kalau Eugene telah menikahi Cornel Wang. Ia membuat Dua menyadari hubungan antara Cornel Wang dan Talwung. Dua pun menelpon Kapten Oh untuk mengancamnya, tetapi ini memungkinkan Kapten Oh untuk melacak lokasi Dua. Sebelum Kapten Oh bisa menemukannya, Dua mengirim pesan untuk Jungshin melalui seorang teman di perjalanan mereka ke pelabuhan. Teman tersebut berkata, ini sangat romantis, bukankah ini seperti di film Panda bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Dua memberitahu Jungshin bahwa dia tak akan pergi dan ingin melanjutkan pernikahan mereka karena Dua mencintai Jungshin dan tak bisa hidup tanpanya, dan alih-alih membicarakan hal yang masuk akal padanya, dia setuju. Ketika mereka membicarakan tentang impian mereka hidup bersama yang tidak realistis itu, tiba-tiba polisi datang dari semua arah dan menangkap Dua. Talwung dan Kapten Oh juga ada di sana. Dua langsung berusaha kabur, tetapi ketika itu dia ditembak oleh polisi dan masuk ke dalam sungai. Dua pun terhanyut oleh sungai. Semua orang termasuk Jungshin telah mengira kalau Dua telah meninggal dunia. Waktu pun berlalu melompat ke 3 tahun ke depan semenjak kejadian Dua ditembak di sungai. Di masa sekarang, Talwung terlihat lebih dekat dengan seseorang yang dianggap ayah, yaitu Cornel Wang. Talwung pun mulai bekerja sama dengan Cornel Wang, bahkan dipromosikan untuk masuk di badan intelijen. Meskipun saat ini Jungshin tetap menolaknya, namun Talwung tetap terus berusaha untuk mendapati Jungshin karena memang Talwung sangat mencintainya. Snart, 나도 위에서만 진짜 보던 적 있어. 맨이 사람들 줄 수 있어. 그거 다 도구한 거야. 알아? Let me go. Di sisi lain, Jungshin meskipun masih menolak Talwung, namun Jungshin tetap ingin menjaga hubungan baik dengannya. Suatu hari, Jungshin kehilangan sebagian besar sahamnya di perusahaan produksi gem. Tentu saja, Talwung menggunakan posisinya untuk membantu Jungshin mendapatkan pinjaman dan memberikan saran tentang industri film kepada Jungshin. Ternyata alasan kenapa Jungshin sampai harus kehilangan sahamnya dari atasannya itu karena Eugene, ibunya Talwung, menyuruh atasan Jungshin Gem untuk melakukannya karena ibunya Talwung tak ingin Talwung terus-terusan mengejar Jungshin. Dia ingin Talwung melupakan Jungshin. Ibu Talwung berharap kalau Talwung itu menikahi seorang yang merupakan pewaris dari konglomerat. Hanya itu, Eugene juga membayar ibunya Dua untuk menjauh dari Talwung karena dia tahu kalau Talwung merupakan anak kandung dari ibunya Dua. 무슨 나그를 차리든 부족하진 않을 거예요. 대신 부탁이 있어요. 힘들겠지만 앞으로 식구들과는 다시는 만날 일 없으면 좋겠어요. 특히 저녁이한테는 절대 연락 마시고요.
Tentu saja hal itu sangat sulit untuk dilakukan ibunya Duha setelah kehilangan suami dan anaknya. Ibu Duha kesepian karena hal itulah dia berusaha untuk tetap dekat dengan Cholwung yang sebenarnya adalah anak kandungnya. Bahkan ibu Duha juga berharap Cholwung dan Junjin untuk menjadi pasangan. Di tempat lain yang tak disangka-sangka, Duha ternyata belum mati, dia masih hidup dan diselamatkan. Sekarang dia masih sehat di Jepang. Tentu saja Duha berencana untuk kembali ke Korea karena Duha ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Duha pun akhirnya kembali ke Korea. Ia mulai menjalankan rencananya untuk memperbaiki semuanya meskipun yang dilakukan yang berarti melakukan hal-hal yang salah. Di sisi yang lain, berbagai rahasia pun mulai terungkap. Pembunuh-pembunuh yang diidentifikasi, kemudian kematian-kematian yang dianggap tidak terjadi, dan tes DNA yang menjadi sorotan. Junjin juga akhirnya mengetahui kebenaran tentang pembunuhan di masa lalu yang membuat Duha masuk penjara. Di situ Junjin mengetahui kalau seharusnya bukan Duha yang dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan itu. Hal itu karena Duha menceritakan sebagian ceritanya kepada Junjin. Duha juga menuliskan jurnal yang dibaca oleh Junjin. Dalam jurnal itu Duha menguraikan bagaimana pembunuhan di masa lalu itu bisa terjadi, bagaimana Duha mengaku bersalah demi untuk melindungi Cholwung dan perasaannya yang merasa tidak pantas karena statusnya sebagai anak pelayan dari kakek Cholwung dulu. Di situ pun Junjin mengetahui bagaimana perjuangan Duha dulu ketika melewati masa-masa sulit itu. Kemudian Duha pun menemui ibunya. Tentu ibunya langsung menangis terharu bahagia karena ibunya tak menyangka kalau Duha masih hidup. Duha pun langsung berlutut di depan ibunya dan meminta maaf kalau selama ini Duha telah meninggalkan ibunya sendirian. Duha juga bilang alasan kenapa dia tak menemui ibunya lebih awal karena Duha sedang mempersiapkan balas dendamnya kepada Cholwung dan keluarganya karena Duha telah mengumpulkan banyak informasi dan dia tahu kalau Cholwung dan keluarganya berusaha untuk menjatuhkan keluarganya Duha selama ini. Duha tahu kalau Cholwung lah yang menjebaknya. Selain itu, Duha telah mengetahui fakta kalau dalang dibalik kematian ayahnya adalah Kapten O. Tapi Duha tak bodoh, dia tahu betul bahwa Kapten O hanya menjalankan perintah dari atasannya. Karena hal itulah Duha bisa berpikir bahwa bisa saja Cholwung, Eugene atau Colonel Wan yang memberikan perintah untuk membunuh ayahnya itu. Bahkan mungkin mereka semua bisa saja bekerja sama. Oh, Saramyo. Saramyo. 맞아. 이 사람 맞아. 알 수 있지, 서로. 금방 해줄 거라고 했어. Setelah Duha berhasil mengumpulkan kembali teman-teman lamanya yang dulu berjuang bersamanya, baik kru pemalsu dan geng yang dia pimpin di bawah Kwangta, Duha pun mulai bertindak untuk melakukan rencananya. Rencana itu pun dimulai dari rekannya Duha, yaitu Ponghu, yang memimpin pemalsu dalam penipuan properti yang nantinya akan merugikan Eugene secara finansial. Setelah melihat Eugene memukul ibunya Duha minggu lalu, Ponghu tak hanya ingin menghabiskan semua uangnya Eugene, tetapi Ponghu juga ingin memukuli ibunya Eugene habis-habisan. Kemudian Duha juga merencanakan untuk menimbulkan keraguan antara Kapten O dan Kolonel Wang agar mereka berdua tidak percaya satu sama lain. Untuk melakukannya, Duha pun menculik Kapten O dan membuatnya percaya kalau Eugene telah menyewa seseorang untuk membunuh Kapten O. Di situ Duha pun mengatakan kalau dia juga ingin membunuh Man O karena Kapten O lah yang membuat ayah dari Duha terbunuh. Namun Duha bilang lebih baik Kapten O bisa bekerja sama dengannya. Duha akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan Kapten O akan bisa menyimpan uangnya. Meskipun awalnya Kapten O tak sepenuhnya percaya dengan Duha kalau Eugene benar-benar ingin membunuhnya, tetapi Kapten O juga tak bisa mengabaikan atas kemungkinan itu. Kalau itu saja Kapten O takut dengan Eugene. Pada masalah kebingungannya itu, Kapten O
mengetahui tentang kebenaran siapa sebenarnya orang tua Tilwung, Kapten O bisa mengetahuinya karena ketika dia membunuh Chonggo, Kapten O menemukan surat isapunya yang ditujukan untuk Tilwung yang membuat fakta-fakta kalau Tilwung dan Gonelwan tidak mempunyai hubungan darah sedikit pun lewat tes DNA-nya. Karena hal itulah Eugene memerintahkan Jongho untuk dibunuh agar Jongho tak menyebarkannya ke siapapun. Setelah mengetahui informasi itu, Kapten O pun membawa informasinya kepada Eugene dan meminta Eugene untuk memulihkan Kapten O di posisi lamanya, yaitu di samping Gonelwan. Dia juga ingin 30% dari keuntungan Eugene dari transaksi real estate baru yang dia lakukan dengan perusahaan konstruksi kolam renang. Eugene benar-benar gemetar ketika dia melihat tes DNA tersebut sudah diketahui oleh Kapten O, dan karena hal itulah Eugene setuju untuk memberikan semua yang diinginkan oleh Kapten O. Setelah diberikan semua yang diinginkan, Kapten O pun langsung berlutut di depan Eugene. Dia bilang kalau dia hanya ingin melayani keluarganya Eugene dengan Gonelwan. Dia ingin tetap bersetia bersamanya. 사모님과 부장님 옆에 있어야 행복한 겁니다. 저희를 배추기만 하면 전 절대로 사모님과 부장님을 배반하지 않습니다. 아직도 그런 모르시겠습니까? 그런데 말입니다. 사실 처음에서도 말이 못 맞습니다. 어떻게 이 모든 일을 꾸미셨는지, 이 모든 거짓말을 태어나게 해낼 수 있었는지. 대한민국에서 고삼 위험한 남자를 상대로 자살이 그려버린다는 게 놀랍지 않습니까? Setelah itu Eugene pun mulai membela Kapten O lagi, membuat Tilwung sangat curiga. Tilwung dan Man O bahkan bertengkar karena jelas Tilwung masih takut dengan Kapten O. Bukan hanya karena Kapten O ini orang yang suka menyiksa dan membunuh orang, tetapi Kapten O juga mengetahui semua rahasia dari Tilwung. Kemudian Jung Shin yang tidak tahu kalau orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk masuk penjara adalah Tilwung. Di situ Jung Shin pun langsung ingin memutuskan hubungannya dengan Tilwung. Tilwung yang orangnya sangat manipulatif. Dia malah bilang kalau Jung Shin lah yang menyebabkan itu semua. Hal itu karena Tilwung tak ingin pergi ke penjara. Dia takut tak akan pernah melihat Jung Shin lagi. Setelah perkelahian mereka, Jung Shin langsung bilang kalau dia tak ingin melihat Tilwung lagi. Karena itu langsung pulang mampu dengan keadaan sedih. Sesampai di rumah, Tilwung menyalahkan semua masalah yang terjadi atas hidupnya. Itu adalah kesalahan ibunya. Tilwung menyalahkan ibunya. Kenapa ibunya membesarkan Tilwung seperti ini? Ketika Tilwung melakukan hal yang salah, kenapa dia tak dihukum? Seharusnya Tilwung dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia dulu melakukan pembunuhan, seharusnya Tilwung dipenjara saja agar dia tahu bagaimana rasanya dimintai pertanggungjawaban untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Bahkan sekarang Tilwung merasa bersalah atas kematian Jongwoo dan juga pengorbanan yang dilakukan Duha. Dia tak bisa merasa damai hidupnya terus-terusan dihantui akan rasa bersalah. 더 이상 못 참겠어? 잡아. 나 이제 더 이상 못 참기가와요. 나 이제 괜찮은 척도 아니 척도 지쳤어요. 조합경 나 때문에 인생 다 망치고 내나 지기거나 보내달라요. 어떡해요? Setelah pertikaian itu, ibu Tilwung tahu baru Tilwung mengetahui semua itu pasti dari Jung Shin. Karena hal itulah ibunya pun berniat untuk menghabisi nyawa Jung Shin agar Jung Shin tak mempengaruhi Tilwung lagi. Sementara itu, Jung Shin dan Duha kembali untuk bersatu lagi. Mereka sudah mulai untuk menyusun kehidupan bersama. Jung Shin bahkan ingin untuk Duha mengikhlaskan semua rencananya untuk balas dendam. Lebih baik mereka berdua hidup bersama dan merupakan semuanya itu. Jung Shin bahkan menyarankan kalau mereka berdua memulai hidup baru dan hidup tenang ke luar negeri. Tapi Duha menjelaskan kalau dia tak bisa melakukannya begitu saja. Ketakutannya adalah ketika dia nanti pergi di sana dan masalahnya belum selesai, itu bisa mengganggu kehidupan mereka berdua. Pemother, 이 가슴 속에서 불길이 올라와서 내 몸을 태워버려. 너 뭐라고 틀어나기도 없어. 중신아, 그거야 돼. 안 그러면은 이 나라 떠도 나 그분에 다 죽을 것이오. 너한테도 그분이 번질 것이고. 너 무서워. 두려워서 미치겠어.
Kemudian Zheng Wei mengetahui kalau Duha ternyata masih hidup. Dia melihatnya ketika Duha sedang berada di depan rumahnya Zhongxin. Alih-alih Zheng Wei senang di situ, dia sangat sedih karena Duha kembali bersatu lagi dengan Zhongxin dan harapannya untuk mendapatkan Zhongxin kembali tertutup lagi. Setelah melalui berbagai macam rintangan dan cobaan, akhirnya sampailah di hari pertunangan antara Zhongxin dan Duha. Tentu saja di hari itu mereka berdua sangat senang karena mereka berdua sudah sangat lama sekali saling mencintai. 可是也没如意色接上路上，你他妈唔追咗啦？佢究竟個殺嘅無理啊，right 喎，什麼呀？Kaya kanya wala ki akranya aswang ko to say you say kanang gulunit aras sakram de imanang gulut hasiyo gets I kyoru kiwatra bali papundara the mogoshi so setelah resmi bertunangan Duha sekarang tujuannya cuma satu, ingin membawa Zhongxin berserta dengan keluarganya ke luar negeri dan hidup damai di sana. Tapi tentu saja Zhongwang tak akan membiarkan begitu saja Duha bisa hidup dengan damai pergi ke luar negeri bersama dengan Zhongxin. Dia akan melakukan segala cara untuk mencegah itu. Untuk menyelesaikan masalah, Duha pun mencoba menemui Zhongwang di situ. Duha meminta agar Zhongwang mencabut semua tuduhan yang dikenakan kepada Duha agar Duha bisa itu bebas di luar negeri. Duha pun bilang kalau kali ini Jalu membantunya, Duha akan memaafkan semua perbuatan jahat dan juga semua pengorbanan yang telah dilakukan Duha kepada Jalu itu tidak perlu dibalas lagi. Jalu pun bilang kalau dia akan membantu Duha pergi dari negara ini dan tidak ada orang yang mengejarnya dengan catatan Duha tidak membawa Zhongxin bersamanya. Tapi jika Duha tetap saja bersikeras untuk membawa Zhongxin, tentu saja Duha nanti akan menjadi buronan. 주로만 이와 정신이 얼마나 좋아했는지 다 알아. 근데 정신이는 물건이 아니오. 네가 가지고 싶다고 해서 가질 수 있는 게 아니잖아. 정신이 나랑 어디든지 같이 가기로 했다. 그러니까 우리 나와서라. 부탁이다. 나 줄게. 야만 주로만 정신이 난데. 휴, 그 정도로 나 같은 사람은 꿈꿀 수 없는 욕심이 나고 개새끼야. 아니, 이웃 줄게. 1분 후 들어봐. 알았지? 들어봐. 정말 안 되겠냐? Setelah mendengar jawaban dari Zhongwang, Zhongxin pun bilang dan bersumpah kalau dia akan tetap terus bersama dengan Duha meskipun harus mati di sisinya. Duha sekarang terjebak karena dia tak bisa kalau harus pergi tanpa Zhongxin. Karena hal itulah Duha pun melanjutkan rencana yang dimulai minggu lalu bersama dengan temannya Kapten O. Mereka sudah dalam proses untuk menipu Yojin mendapatkan sejumlah uang dan sekarang kendala terakhirnya adalah mendapatkan rekaman Honel Wang untuk mengakui bahwa Honel Wang lah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya Duha. Tapi semuanya itu tak berjalan sesuai rencana karena Kapten O malah menemui Honel Wang dan memberitahunya tentang semua hal itu. Kapten O pun malah memberitahu informasi kalau Zhongwang sebenarnya bukanlah anaknya Honel Wang. Yang tidak diketahui oleh Kapten O bahwa Honel Wang sebenarnya sudah tahu dia telah melihat tes DNA itu sendiri. Tapi Honel Wang sudah terlanjur mencintai Yojin sehingga dia memutuskan untuk menutupi rahasia itu. Honel Wang pun langsung menembak Kapten O di sana. 우리 가족을 위해서 마지막까지 충성해줄게. 무슨
selama ini Duha telah merekam seluruh percakapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Colonel Wang lewat penyadap yang dipakai Kapten O. Tapi sialnya ketika Kapten O tubuhnya dikeluarkan dari air, Colonel Wang menemukan penyadap itu dan mengetahui kalau Duha lah yang memiliki rekaman itu. Dengan itu dua pun secara resmi menjadi buronan, tetapi bukan hanya karena kejahatan yang dilakukan Colonel Wang juga mencemarkan nama baik Duha dengan bilang kalau Duha adalah mata-mata untuk Korea Utara. Setelahnya Duha pun bersembunyi menunggu waktunya dan dia tetap menyimpan rekaman penyadapan tentang Colonel Wang yang membunuh Kapten O. Sebaliknya, dia menggunakan rekaman itu kepada Eugene untuk meyakinkan Eugene membersihkan nama Duha sebagai mata-mata sehingga Duha bisa meninggalkan negara ini dengan tenang. Eugene sadar betul jika rekaman itu keluar ke publik pasti yang terkena bukan hanya Colonel Wang, melainkan dirinya dan juga semua keluarganya pasti terkena imbasnya. Eugene berlangsung menggertak dengan membawa Duha bersama dengan Jungshin ke rumahnya. Di situ ternyata sudah ada Cholu dan ibu Duha yang menunggu. Eugene pun bilang kalau mereka harus menemukan cara agar Duha bisa kabur dari negara ini dengan aman. Mendengar itu Cholu tentu tak terima. Ia berlangsung memainkan senjatanya dan bilang kalau Duha harus menyerahkan dirinya berserta dengan rekaman itu. Jika tidak, Cholu tak akan segan-segan untuk menembak Duha. Ibu Duha yang panik. Di situ ia pun langsung mengatakan fakta yang sebenarnya. Ibunya bilang kalau Cholu tak bisa menembak Duha karena mereka berdua adalah saudara. Mendengar itu semua orang tentu terkejut, terutama Cholu. Tetapi yang tidak disangka-sangka alasan kenapa Eugene mengumpulkan mereka semua di sana. Ternyata Eugene telah menyuruh Colonel Wang mengumpulkan kelompok-kelompoknya untuk menghabisi Duha sekeluarga di sana. Orang-orang suruhan Colonel Wang pun itu datang dan membawa senjata dan tentunya ingin menghabisi Duha keluarga. Awalnya Cholu yang sudah tahu fakta kalau Duha adalah keluarganya, dia tak peduli sampai Duha bilang kalau Eugene ibunya Cholu diri itulah yang merencanakan pembunuhan dari ayah kandung Cholu. Hal itu membuat Cholu tersantu dan dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Duha di sana. Amos tetap jauh. Tim Jong-gua, semua zetua kronika, snabo jidoa. Colonel Wang yang tahu kalau Cholu sudah mulai memihak Duha, akhirnya dia pun menyuruh orang-orang suruhannya untuk membunuh Cholu sekalian. Dalam kekacauan itu Cholu pun berusaha untuk melindungi ibu kandungnya, bukan ibu tirinya. Eugene dan Jungshin mencoba mengeluarkan Duha keluar dari pintu, tetapi Colonel Wang menembak Duha dan sepertinya dia akan mati. Yo, tulis. Semua orang pun berkumpul di sekitarnya sambil menangis. Saat itulah Cholu minta maaf atas semua hal yang dilakukannya selama ini. Dia telah terlalu banyak salah kepada Duha. Beberapa waktu kemudian semenjak kejadian penembakan di hari itu, Colonel Wang akhirnya ditangkap. Tetapi alih-alih menghadapi tuduhannya, Colonel Wang malah melakukan bunuh diri. Sedangkan Eugene sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa karena kehidupan yang menjatuhkannya saat ini membuat Eugene mengalami ilusi seakan-akan hidupnya masih di atas dan semua itu ternyata hanyalah kebohongan. Berita baiknya Duha untung saja kalau selama dari penembakan kemarin dan dia masih hidup. Dia pun bisa hidup damai sekarang dengan Jungshin karena namanya telah dibersihkan. Dan saat ini Cholu yang sudah tahu kalau Duha adalah saudara kandungnya, mereka pun menjadi lebih dekat. Terlebih lagi Duha telah memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh Cholu. Mereka bertiga pun kembali ke kampung halaman mereka
menonton film bersama seperti mereka ketika SMA dulu. Di akhir film 2 dan Junjin akhirnya bisa bahagia menjadi seorang pasangan, sedangkan Jolung yang merasa kalau dia harus membayar semua dosa-dosa yang dia lakukan selama ini, dan hal itulah dia pun menyerahkan dirinya dan ditangkap oleh jaksa dimintai pertanggungjawaban atas semua kesalahannya. Dan ya itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.